Usai memeriksa satu tersangka atas kasus penembakan Brigadir Joshua, yakni Ferdi Sambo di Makobrimob Depok, Komnas HAM hari ini akan mendatangi untuk meninjau lokasi penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Peninjauan akan dilakukan bersama tim dari Laboratorium Forensik Polri. Peninjauan Komnas HAM ke lokasi peristiwa diharapkan semakin membuat terang kasus penembakan Brigadir Joshua. Kita konfirmasi yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang benderang dan semoga keadilan, informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua, sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semuanya. Komnas HAM juga akan memeriksa istri Ferdi Sambo dan Baradae. Setelah rangkaian penyelidikan itu selesai, Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada Polri dan pemerintah terkait kasus pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 4 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan KM. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini dijadwalkan Komnas HAM bersama Lapor Polri mengecek tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui perkembangannya sudah bersama kami Lika Apriliani langsung dari Gedung Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Lika, pukul berapa rencananya tim Komnas HAM akan bergerak menuju ke TKP pembunuhan Brigadir Joshua? Ya baik Stephanie dan juga pemirsa, memang benar pada hari ini Komnas HAM berencana untuk meninjau tempat perkara kejadian yang menewaskan Brigadir J, yaitu di rumah dinas mantan Kadipropam Irjen Pol Ferdi Sambo yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan pada pukul 3 sore nanti. Di mana untuk pihak yang hadir sendiri dari Komnas HAM ini ada para komisioner yang terdiri dari Koiril Anam dan juga komisioner BK Ulung beserta tim. Komnas HAM juga membawa pihak-pihak terkait lainnya, yaitu seperti pihak dari Laboratorium Forensik Polri dan juga ada pihak dari Inavis, yaitu Indonesian Automatic Fingerprint System, dan juga ada dari dokter dari kepolisian. Sementara itu Komisioner Pemantauan dan juga Penyelidikan Koiril Anam menyampaikan bahwa tujuan dari Komnas HAM untuk hadir ini adalah untuk memantau ataupun melihat langsung ke tempat kejadian perkara, dan juga dijelaskan bahwa isu utama dari Komnas HAM yaitu terkait adanya dugaan obstruction of justice ataupun penghambat proses hukum. Sementara itu, mari kita dengar pernyataan dari Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Koiril Anam. Iya, kami agenda hari ini ke Duren 3, ke TKP, ke rumah 46, rumah dinas, untuk bersama-sama dengan Inavis, Dokes ya, dari kedokteran untuk ngecek sama-sama sebenarnya apa yang terjadi di sana. Ini kan banyak perubahan, terus habis itu kita kepingin lihat langsung situasi di sana kayak apa, gitu kan. Salah satu isu yang juga penting di kami adalah obstruction of justice. Apakah di tempat itu juga terlihat obstruction of justice gitu ya, untuk menguji itu. Jadi setelah kami mendapatkan dari Dokes, Cyber, terus kemarin balistik, kan ada beberapa temuan yang indikasinya kuat soal obstruction of justice itu. Nah, kami kepingin lihat apakah salah satu poin penting, apakah terjadi obstruction of justice di TKP. Teman-teman itu masalahnya seperti apa, Pak? Ya, nanti kita umumkan setelah kesimpulan. Nah, tim yang akan datang saya. Tanggapan ataupun pernyataan dari komisioner dari Komnas HAM Koiril Anam. Sementara memang di Komnas HAM ini kami akan terus pantau terkait update terkini terkait kasus dari tewasnya Brigadir J. Sementara itu, Stephanie. Baik, terima kasih Lika Apriliani. Kami akan terus mengupdate informasi terbaru dari Komnas HAM. Untuk sementara, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini suasana jelang kedatangan Komnas HAM bersama Lapor Polri, ada rekan Muhammad Ardiansyah. Ardi, seperti apa kondisi rumah Ferdi Sambo jelang kedatangan Komnas HAM?
Ya baik Stefani, dapat saya laporkan bahwa suasana di Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan ini memang sejak pagi sudah ada sejumlah penebalan dari aparat keamanan untuk melakukan pengamanan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, yang mana rumah dinas ini merupakan TKP dari tewasnya Brigadir Joshua, di mana pada hari ini memang Komnas HAM direncanakan untuk tiba ke sini. Ketibaan dari Komnas HAM sendiri ini akan didampingi oleh Lafor, Inavis dan juga Bitdokes Polri, di mana memang ini adalah bagian dari rangkaian pemeriksaan Komnas HAM, yang mana memang sejauh ini setelah skenario dari Verdi Sambo akan terjadinya tembak-menembak ini gagal, bahwa Komnas HAM menduga adanya obstruction of justice atau penghalang-halangan dalam mencari keadilan, di mana hari ini akan dilakukan pemeriksaan oleh Komnas HAM apakah di TKP ini benar terjadi penghalang-halangan mencari keadilan tersebut, Stefani. Apakah jelang kedatangan Komnas HAM ada penjagaan khusus di sana? Baik, untuk penjagaan sendiri Stefani, dapat kami sampaikan memang bahwa jika ada hari-hari biasanya tidak terlalu banyak aparat kepolisian di sini, memang hari ini terdapat sejumlah aparat kepolisian baik dari Polsek, Polda maupun Polres. Memang penjagaan ini sendiri walaupun tidak terlalu ketat jika dibandingkan pada saat penggeledahan lalu, penebalan keamanan di sini sendiri telah terjadi sejak pagi tadi. Begitu Stefani. Baik, terima kasih Muhammad Ardiansyah melaporkan langsung dari rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kami akan terus menunggu informasi dari sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kasus pembunuhan Brigadir Joshua terus menyita perhatian publik. Selain motif yang masih menjadi misteri, publik juga menyoroti rekayasa kasus yang dirancang Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit telah mengumumkan 4 orang tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Meski begitu, publik bertanya-tanya soal motif pembunuhan Brigadir Joshua yang belum juga diungkapkan polisi. Tak hanya soal motif, sejak awal publik juga menyoroti kasus ini karena banyaknya kejanggalan. Mulai dari luka yang ada di tubuh Brigadir Joshua hingga laporan palsu pelecehan seksual yang ternyata tidak terbukti. Belakangan terungkap bahwa mantan Kadipropam Irjen Pol Verdi Sambo merekayasa alur kasus dari pembunuhan menjadi drama baku tembak. Butuh waktu 1 bulan bagi tim sus bentukan Kapolri untuk bekerja sebelum akhirnya menetapkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Joshua. Tak bisa berkelit, Irjen Pol Verdi Sambo akhirnya mengakui perbuatannya dan meminta maaf melalui kuasa hukumnya. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Rekayasa palsu kasus ini berujung pada pemeriksaan dan mutasi terhadap puluhan anggota Polri yang terlibat. Sementara publik bertanya-tanya, apa motif dibalik pembunuhan Brigadir Joshua? Tim Liputan, iNews melaporkan. Sedikitnya ada 5 kebohongan Irjen Verdi Sambo dalam rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Pertama adalah soal kedatangannya di Jakarta dari Magelang. Menurut pengakuan, Sambo tiba di Jakarta pada Jumat 8 Juli 2022, lebih dulu beberapa menit dari kedatangan rombongan istrinya. Namun faktanya, Sambo tiba di Jakarta pada Kamis 7 Juli 2022, sehari sebelum hari kejadian. Kedua, Sambo mengaku tidak ada di lokasi kejadian karena sedang pergi tes PCR. Namun faktanya, Verdi Sambo berada di lokasi kejadian, bahkan memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir Joshua. Kebohongan ketiga soal baku tembak. Menurut pengakuan terjadi baku tembak antara Barada E dan Brigadir J. Namun faktanya, Brigadir J ditembak oleh Barada E atas perintah Verdi Sambo. Selanjutnya, soal CCTV rumah dinas yang rusak.
Pengakuan Sambo, dekoder CCTV rumah dinas sudah 2 pekan rusak. Faktanya, Irjen Verdi Sambo memerintahkan pencopotan CCTV di TKP dan sekitarnya. Lalu kelima, soal pelecehan dan ancaman pembunuhan terhadap istri Verdi Sambo. Pengakuan awal, Brigadir J melecehkan dengan mengancam istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun faktanya tidak ada pelecehan dan ancaman terhadap istri Verdi Sambo. Iya, ini aku lagi doorstop sebentar ya. Bang, Ya, satu Bang. apa bang? Ya. Lanjut Bang. Ada tujuan apa Bang datang ke Pengadilan Jakarta? Tadi dulu kan yang cerita, karena ini sedang jadi sutradara nih, karena ini ikut aja. Oke, siap nggak? Siap. Satu, dua, tiga. Ini turunan dikit mic-nya. Udah siap nggak? Belum. Udah. Jadi gimana bang? Tadi dulu kan yang cerita, ini kan sutradaranya. Siap, Ikutin aja apa kata sutradara ya. Siap. Ya, jadi begini. Semalam, aneh bikin gugatan di Gunung Salak. Jauh kan? Di padepokannya Sinto Gendeng. Sinto Gendeng itu yang punya Naga Geni 212. Ada Wiro Sableng. Jadi aneh berdua aja sama Wiro Sableng. Ya, tapi aneh bilang nih masih banyak persoalan hidup di dunia bumi ini. Gunung Salak kan di gunung di atas. Namanya juga Gunung Salak, ya kan? Dekat Bogor, ya kan? Nah, dari jam 10 malam aneh udah sampai sana. Para dedemit itu jalan tuh di perbukitan gunung itu kan. Tahu nggak yang bekas apa? Sukhoi jatuh tuh? Ada kan Sukhoi jatuh? Hah? Tebing apa? Nah, bukit. Nah, aneh dapat itu. Bekas Sukhoi jatuh kan pasti banyak dedemit. Di situ dijaga ame sama pasukan langit. Pasukan langit jalan lah. Nah, ini kan malam hari. Tapi pasukan langit bilang, "Bang, kalau ada Teletubbies, Abang harus hati-hati, Bang. Itu suka berpelukan, Bang." Maksudnya, Abang jangan ngeliat. Oh ya. Soalnya Teletubbies itu memalukan. Rakyat dedemit ini nggak suka kalau lihat Teletubbies. Terus gimana? Ya kalau gitu begini deh. Ada nggak Raja Dedemit di sini? Ada. Usir deh Teletubbies dari percaturan yang kelihatan di mana? Di gunung bekas Sukhoi kan? Dikasih kode. Mending mundur aja lah Teletubbies lah. Daripada bikin malu. Kan dilihat anak-anak nggak enak. Masa pelukan sama penjahat kan gitu. Saleh. Namanya juga Teletubbies. Ya mending mundur aja daripada dimundurin kan begitu. Ya sudah. Tapi kan aneh nggak ngerti begituan kan? Ya, aneh tetap dijaga pasukan langit dong. Sampai rumahnya siapa? Sinto Gendeng ya? Wiro Sableng udah nunggu. Ada persoalan apa nih, Bos? Kok balik lagi? Begini, Bos. Kan kemarin Bos Wiro Sableng ngasih Sinto Gendeng ngasih jurus sudah 3 nih. Jurus mabok yang ketiga. Kayaknya ini aneh harus bikin jurus mabok keempat kelima nih. Pokoknya belajar lagi. Oke, masuk. Padepokan Jawa. Teng gitu kan. Wiro Sableng tinggal di situ, tapi bukan punya rumah dia, bukan padepokan dia. Yang punya Sinto Gendeng, nenek-nenek ini nenek-nenek. Naga Geni 212, set. Wiro Sableng, Sinto Gendeng, oke? Sutradara. Mau nanya apa lagi? Intinya Bang. Oh, jangan dulu, kan kita saudara. Bebas dong saudara kan, oke? Ya itu urusan, aneh kan nggak pernah minta duit dari wartawan. Orang kan sudah semua wartawan Indonesia udah aneh kasih 3 triliun. Harusnya nurut apa kata aneh. Betul kan? Loh, Izin lewat ke kan udah aneh Bang. janjiin. Resign nih bang kalau 3 triliun bang. Kenapa? Saya resign. Makanya kan udah saya janjikan 3 triliun dari negara bumi. Tenang aja pasti dapat, pasti. APBN tahun depan. APBN tahun depan. Tahun depan APBN tingkat DPR-nya aja. Beres apa enggak? Setuju apa enggak buat wartawan? Oke ya. Makanya aneh berhak dong jadi sutradara. Aneh kan nggak 0 rupiah nih dapat kan? Singkat cerita, biar durasinya nggak lama, kuotanya nggak habis. Oke ya, biar kuota nggak habis. Dibikinlah gugatan untuk Raja Bumi. Untuk kejahatan yang ada di bumi.
Aneh mau jadi kasino dulu sebentar nih. Kasino. Dono kasino Indro. Mana Indro? Pak Indro, minta maaf. Aneh numpang namanya. Numpang warkopnya. Jadi dibikinlah pengacara sebelum itu aneh belajar silat dikasih jurus. Ini ada jurusnya nih. Nih. Jurus keempat, jurus kelima. Jurus mabok. Biasa, oret-oretan. Tuh. Ting. Ini jurus keempat, jurus mabok keempat sama jurus mabok kelima ada di sini nih. Tutup dulu. Ini kan jurus mabok nih. Ada oke ya. Nggak kebaca juga percuma ini. Yang ngetik apa yang nulis. Sudah. Sekarang kita nyanyian kodenya kasino dulu ya. Tapi ada di gugatan sini. Ya. Kita bacakan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengadilan yang berwibawa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pengadilan hukum yang berwibawa. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi tingkat pertama, Pengadilan Negeri tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tingkat kedua, baru Mahkamah Agung. Biar masyarakat Indonesia jelas nih bahwa pengadilan itu ada 3. Kalau nggak puas ke atas. Kita juga kalau nggak puas kan ke atas. Asap rokok bang, asap rokok bang. Aneh nggak ngerokok ntar aneh mati lagi. Pengacara merah putih. Pengacara merah putih ini kita singkat apa nih maunya? Biasanya kalau singkatan apa nih? PMP. Jangan dong, harus huruf depannya PMP. Pengacara merah putih. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat yang berwibawa secara hukum. Saya Dioli Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan Pak Burhanuddin, sarjana hukum, magister hukum, yang sekarang nggak tahu di mana rimbanya, belum datang. Nggak apa-apa. Salam merah putih buat seluruh masyarakat Indonesia. Merdeka. Nah, kode. Oke ya. Salam merah putih. Singkatnya apa tuh? Ada nggak tahu? Salam merah putih singkatannya apa? SMP. PMP di SMP. Ada tahu nggak? PMP di SMP. Wartawan yang tua-tua ada yang tahu nggak? Yang senior yang umur 50 tahun, 40 tahun ada nggak? Muda-muda Pak, muda-muda. Oh, pantes. Itulah negara kita ini, negara Pancasila. Tapi Pancasila nggak diajarin. PMP itu pelajaran moral Pancasila. Pendidikan moral Pancasila. Aneh juga lupa nih yang tua aja. Jadi PMP itu pendidikan moral Pancasila. Di Salam Merah Putih SMP. SMP apa tuh SMP? Apa SMP tahu nggak? Sekolah menengah pertama. Nah, tepat. Berarti pinter. Gila lu, Ndro, pinter, Ndro. Jadi kita itu harus mengadakan kembali pendidikan moral Pancasila buat masyarakat Indonesia. Di paling rendah adalah sekolah setingkat SMP supaya moral bangsa kita ini bagus. Oke, betul ya? Betul. Sampai di situ dulu. Kibarkan bendera merah putih, dicatat, bikin. Karena apa? Belum sah ini Pak Burhanuddin belum tanda tangan. Jadi saya belum cerita dulu ya, titik ya. Tuh, belum ada kan tanda tangannya. Ya kan? Nanti saya cerita kalau tanda dia. Saya mau nyari dia dulu. Selesai ya. Bye. Salam merah putih. Bang, dikit dong bang. Enggak. Apa? Jelasin yang tergugatnya aja bang, terus perbuatan melawan hukumnya apa? Enggak ada ini tanda tangan belum sah dong. Oke bang, yang lain bang, mungkin bang. Kita dulu. Satu. Ini kita kode semua, nggak boleh rame-rame, bahaya. Satu itu aja, sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Udah dibayarkan 3 triliun. Oh, satu lagi saya lupa sama Jokowi. Ini bebas ya. Saya minta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi. Ketika saya minta 15 triliun itu bukan karena saya serakah, ya tapi karena kebutuhan orang Indonesia. Nah, dari Jombang, Jawa Timur, dari tempat saya, suku saya, dari Tebuireng, ya sekampung dengan Gus Dur. Jadi ada netizen yang bilang, Bang, kok kami nggak kebagian? Ya kan? Oh iya juga. Paling nggak kan kuota kan dibagi tuh dari 3 triliun itu kan. Buat paling nggak buat bayar Telkomsel atau Indosat kan. Ya juga ntar aku sampaikan permintaan maaf Pak Jokowi deh. Maksudnya maaf ini bukan aku rubah-rubah angka ya. Cuman di 3 triliun yang punyanya pengacara sama keluarga korban, aku
aku mau ngambil 2 triliun dari situ buat netizen yang udah mendukung kami. Jadi 2 triliun itu nanti di APBN tahun depan dibagi kepada netizen, ya kan, sehingga netizen itu mendapatkan kuota yang mungkin gratis, sehingga mereka bisa akses dunia pendidikan, bisa akses pelajaran dengan penuh semangat. Jadi mereka jadi pintar-pintar, nggak pada, ya mohon maaf, sekarang ini kan mereka mainnya game terus, ya kan, padahal uangnya uang bapak ibunya, apalagi di daerah-daerah. Jadi ya itu, ya, oke. Ya, jadi ada 2 triliun yang dibagi ke netizen. Jadi aku udah nggak bisa disalahin ya. Nah itu aja. Tunggu Pak Burhan. Sebentar. Ini kan belum tanda tangan. Nggak boleh kita bicara kalau ini belum tanda tangan. Nah, kita cari Pak Burhanuddin di mana? Jadi ya? belum melakukan gugatan sampai Pak Burhanuddin sampai. Oh, iya, tanda tangan dong. Saya kan nggak boleh. Saya kan orang taat hukum. Masa kita cerita-cerita kawan kita belum tanda tangan tuh? Mana orangnya? Cari dulu. Oh ya, kata Sinto Gendeng, kan udah 5 jurus ilmu mabok dikasih. Jadi kita udah dikasih apa? Gelar setingkat sama Wiro Sableng. Namanya Wiro Sableng Junior. Tapi kalau kita jurus mabok kan ada 5 kan? Kita pasti mabok. Kita dikasih bintang sama dia. Bintang 7. Bintang 7 itu apa? Kekuasaan kita di dunia langit. Tapi kalau kita mabok beneran kita dikasih obat namanya puyer. Puyer bintang 7 nomor 16. Nah, satu lagi. Nomor 16 ini penting. Karena besok tanggal 16 Agustus kan. Jangan pernah ada wartawan yang nelpon saya tanggal 16. Karena saya lagi mau bikin umbul-umbul. Jadi jangan saya diganggu. Paling nggak saya mau tidur aja sehari ini nggak tidur. Jadi puyer bintang 7 nomor 16 nih. Saya dikasih sama Sinto Gendeng kalau nggak percaya. Banyak banget. Tuh kan. Betul kan? Apa kataku? Hah? Bukan endorse. Boro-boro dibayar. Tapi ini dari Sinto Gendeng sudah dikasih, ya. Puyer bintang 7 nomor 16. Kalau kita jurusnya udah mau udah teler, kita kasih ini pasti tidur kita. Makanya tanggal 16 itu jangan diganggu. Jangan sampai puyer bintang 7 nomor 17 ya nggak ada itu nomor 16. Jadi besok itu jangan diganggu ya. Maaf ya. Oke, itu dulu. Bakal ada peristiwa apa Bang besok Bang tanggal 16 Bang? Besok. Ya jangan diganggu lah, fokus aja ke sono. Semedi lagi Bang. Hah? Semedi lagi. Iya kan mau semedi sama Sinto Gendeng mau bikin umbul-umbul hari kemerdekaan, bendera merah putih, umbul-umbul. Kan semua orang begitu juga. Emang nggak bikin kalian? Tanggal 16 kan harus bikin. Supaya tuh bendera-bendera juga ada tuh. Ya kan? Oke? Mau nggak? Jangan ini dari Sinto Gendeng nanti kalian ikut jagoan lagi. 3 triliunnya aja Bang, mau Bang. Kan udah dibagi kalian. Gimana sih? Ya. APBN tahun depan kira-kira begitu. Itu kalau boleh ya. Makasih ya. Sekarang kita cari Pak Burhanuddin di mana nih? Ya. Oke, makasih. Makasih ya, Bang. Ya. Sudah dibayar 3 triliun kita. Hari ini tunggu. Makan. Burhanuddin di mana Burhanuddin ini? Kenapa datangnya nggak bareng, Bang? Bor, di mana Bor? Oke ya. Bye. Parahnya di mana tuh? Oke ya. Halo. Hah? Apanya? Pak. Pemirsa, baru saja kita saksikan kedatangan mantan kuasa hukum Barada Eliezer, Deoli Payumara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangannya adalah untuk mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pencabutan surat kuasa pendampingan hukum terhadap Baradae yang ia nilai cacat formil. Sebelumnya, Deoli Payumara menyebutkan setidaknya ada 3 pihak yang akan digugat, diantaranya adalah Baradae, kemudian pengacara baru Baradae yang menggantikan dirinya, yakni Roni Talapesi, dan pihak ketiga yang akan digugat adalah institusi Polri, dalam hal ini Kapolri atau Kabareskrim. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.